Presiden Prabowo Subianto kembali memperkenalkan gagasan ekonominya yang disebut Prabowonomics. Kali ini, gagasan tersebut dikaitkan dengan salah satu konsep ekonomi dan politik yang sangat lekat dengan sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yakni Marhaenisme. Prabowo menyebut terdapat irisan antara gagasan ekonomi yang sedang dibangunnya dengan pemikiran Marhaenisme. Namun, pernyataan tersebut kemudian mendapatkan catatan dari PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyoroti satu hal yang dianggap menjadi ukuran penting dari ekonomi kerakyatan, yakni kedaulatan petani dan pekerja. Perdebatan ini menarik karena menyentuh persoalan yang lebih besar daripada sekadar istilah. Pertanyaannya bukan hanya apakah Prabowonomics memiliki kemiripan dengan Marhaenisme. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat kecil. Sebab Marhaenisme, dalam sejarah pemikiran Soekarno, menempatkan rakyat kecil sebagai subjek penting dalam perjuangan ekonomi dan politik. Respons tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto saat memberikan keterangan pers usai upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026. Sementara Prabowonomics merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Ketika dua konsep tersebut dipertemukan, konsekuensinya tentu tidak kecil. Prabowo sebelumnya menyampaikan pandangan mengenai arah ekonominya dalam momentum peringatan kemerdekaan. Dalam penjelasannya, Prabowo mengaitkan gagasan ekonominya dengan semangat ekonomi kerakyatan yang pernah diperjuangkan Bung Karno. Keterkaitan tersebut kemudian menjadi perhatian karena Marhaenisme merupakan salah satu fondasi ideologis penting dalam sejarah politik Soekarno dan PDIP. Prabowo sendiri bukan kader PDIP. Namun, sejak awal pemerintahannya, ia beberapa kali menggunakan gagasan mengenai ekonomi kerakyatan, kemandirian, kedaulatan pangan, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil sebagai bagian dari narasi pembangunan pemerintahannya. Disinilah pertemuan gagasan tersebut menjadi menarik. Sebab politik Indonesia tidak hanya mempertemukan tokoh. Ia juga mempertemukan gagasan. Prabowo memiliki gagasan ekonomi sendiri. PDIP memiliki warisan pemikiran ekonomi yang berakar pada pemikiran Soekarno. Dan ketika Prabowo menghubungkan Prabowonomics dengan Marhaenisme, PDIP kemudian mengingatkan bahwa sebuah gagasan ekonomi harus dibuktikan melalui kebijakan, bukan hanya melalui istilah. Salah satu kelompok yang menjadi ukuran adalah petani. Indonesia memiliki jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun petani menghadapi persoalan yang kompleks. Mulai dari harga hasil produksi, biaya pupuk dan kebutuhan pertanian, akses terhadap lahan, hingga posisi petani dalam rantai distribusi. Ketika harga hasil panen rendah, petani menjadi pihak yang paling terdampak. Sebaliknya, ketika harga pangan di tingkat konsumen meningkat, kenaikan tersebut belum tentu otomatis meningkatkan pendapatan petani. Ada rantai distribusi panjang yang memisahkan petani dengan konsumen. Karena itu, berbicara mengenai kedaulatan petani berarti berbicara mengenai posisi tawar. Petani bukan hanya harus mampu memproduksi pangan. Mereka juga harus mendapatkan manfaat ekonomi yang layak dari produksinya. Jika seorang petani menghasilkan pangan tetapi tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka persoalan kedaulatan pangan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah memang memiliki sejumlah program untuk memperkuat sektor pertanian. Namun efektivitasnya pada akhirnya akan dilihat dari kondisi nyata di lapangan. Kelompok lain yang tidak kalah penting adalah pekerja. Jika ekonomi kerakyatan ingin benar-benar diwujudkan, maka kesejahteraan pekerja menjadi salah satu indikatornya. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan pekerja meningkat. Karena itu, ketika PDIP menyoroti kedaulatan pekerja, persoalannya bukan semata-mata mengenai kenaikan upah. Lebih luas dari itu, pekerja harus memiliki posisi yang layak dalam sistem ekonomi. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Dan mereka harus memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Disinilah gagasan Prabowonomics akan menghadapi ujian nyata. Sebab sebuah konsep ekonomi dapat terdengar ideal di podium. Namun keberhasilannya baru bisa dinilai ketika masuk ke pasar, pabrik, sawah, kantor, dan rumah tangga masyarakat. Perdebatan antara Prabowonomics dan Marhaenisme sebenarnya bisa menjadi lebih luas jika ditempatkan dalam konteks kebijakan pemerintah saat ini.
Bagi PDIP, pembicaraan mengenai Marhainisme bukan sesuatu yang baru. Konsep tersebut memiliki hubungan erat dengan pemikiran Soekarno. Marhainisme pada dasarnya berbicara mengenai perjuangan kelompok masyarakat kecil yang bekerja dan berproduksi, tetapi seringkali tidak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai. Dalam konteks Indonesia modern, konsep tersebut kemudian terus mengalami penafsiran. Petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan berbagai kelompok ekonomi rakyat menjadi bagian dari pembicaraan mengenai keberpihakan terhadap rakyat kecil. Karena itu, ketika Presiden Prabowo mengaitkan Prabowonomics dengan Marhainisme, PDIP tentu memiliki kepentingan untuk memberikan tafsir dan catatan. Disinilah perdebatan ideologi ekonomi kembali muncul dalam politik Indonesia. Namun publik tidak hanya membutuhkan perdebatan konseptual. Pada akhirnya, Prabowonomics tidak akan dinilai hanya dari seberapa sering istilah tersebut disebut. Ia akan dinilai dari hasil kebijakan. Jika ekonomi tumbuh tetapi kesenjangan melebar, tentu akan muncul pertanyaan. Jika investasi meningkat tetapi pekerja tidak mendapatkan manfaat yang cukup, akan muncul kritik. Jika produksi pangan meningkat tetapi petani tetap kesulitan, kebijakan tersebut juga akan dipertanyakan. Sebaliknya, jika pemerintah mampu meningkatkan produksi sekaligus pendapatan petani, memperkuat industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta menjaga daya beli masyarakat, maka gagasan ekonomi kerakyatan akan mendapatkan pembuktian nyata. Karena itu, pernyataan Prabowo mengenai hubungan Prabowonomics dan Marhainisme sebenarnya membuka ruang diskusi yang jauh lebih besar.